Dicucurkan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Pada hari Ramadan doa diijabah, saat puasa doa diijabah, pada saat turun hujan itu juga saatul mustajabah. Saat-saat doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena malaikat rahmat sedang menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga penuh berkah buat kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang istiqamah di jalannya. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah singkat yang ingin saya sampaikan tentang adanya sahabat yang dililit hutang. Ini cocoknya buat zaman sekarang gitu ya. Karena sekarang orang banyak yang saat ini dalam kondisi elit ya, ekonomi sulit ya. Makan pas-pasan ya. Karena ekonomi sulit, makan pas-pasan, rasanya hadis ini tepat. Karena memang sejarahnya ada sahabat Nabi Muhammad SAW sedang gundah gulana, berada di dalam masjid, nggak keluar-keluar dari masjid ya. Pikiran orang nih, orang itikafnya rajin banget ya, nggak keluar-keluar masjid. Rasulullah SAW setiap waktu sholat datang ke masjid sudah ada dia, datang ke masjid sudah ada dia, datang ke masjid sudah ada dia. Sehingga Rasulullah SAW bertanya, ya wahai sahabatku, subhanallah engkau tidak keluar-keluar dari masjid gitu. Rasulullah SAW merasa takjub dengan apa yang dilakukan oleh sahabat ini, karena Rasulullah itu orang yang paling husnuzon ya, orang yang selalu berprasangka baik kepada sahabat-sahabatnya dan kepada setiap manusia. Tapi sahabat ini bilang, ya Rasulullah, saya nggak keluar-keluar masjid bukan karena saya lagi itikaf, saya lagi bingung mau kemana. Utang saya banyak, setiap saya keluar saya takut ketemu orang yang ngutangin saya. Jadi kalau lagi jalan rasanya dunia ini sempit bagi saya. Sehingga karena saya dililit utang, saya merasa tidak ada tempat yang paling aman kecuali di tempat ini gitu. Jadi kayaknya kalau orang lagi utang di masjid, dia ya mikir-mikir juga, mungkin menurut dia ya. Kalau sekarang sih mungkin kalau kita utang ketemu tagih juga kali ya. Ikhwatal iman rahimakumullah, karena sahabat ini bingung, merasa dicekik oleh hutangnya, terjerat oleh hutang. Rasulullah SAW menyampaikan kepada orang ini, wahai sahabatku, maukah engkau aku tunjukkan satu doa yang apabila engkau amalkan maka engkau akan terlepas dari berbagai permasalahan kehidupan. Lalu sahabat ini mengatakan, ya saya mau ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW memberikan amalan. Nah amalan ini menurut Rasulullah SAW adalah bukan cuma dibaca. Kita kan amalan dibaca doang, dibaca berapa ribu kali, berapa juta kali gitu ya. Ini ternyata diamalkan dalam arti ya dibaca, dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu maksudnya begitu, diamalkan. Doa itu bagaimana? Doa itu adalah doa yang di dalamnya ada 8 motivasi kehidupan. Yang tadi saya baca dalam hadis riwayat Ahmad, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Jadi kalau kamu baca doa ini lalu kamu amalkan, maka kamu akan terlepas dari permasalahan kehidupan. Ternyata yang dimaksud oleh Rasulullah SAW diamalkan, doa ini ya, pesan-pesannya dimasukkan ke dalam hati lalu diaplikasikan dalam kehidupan. Apa isi doa ini? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari gelisah dan sedih. Dalam kehidupan kita, gelisah dan sedih menjadi teman dalam keseharian kita. Yang namanya orang hidup pasti pernah merasakan sedih, apalagi sedang ditimpa oleh musibah. Tetapi kesedihan itu nggak boleh lama-lama. Ya, berlindung kepada Allah, yakin innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwasanya segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah, segala sesuatu milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berada dalam kesedihan, segera bangkit dari kesedihan sehingga dia bisa kembali normal. Itu yang pertama. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Berlindung kepada Allah dari gelisah dan sedih. Gelisah itu menjadi bagian dari kehidupan kita dan kesedihan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Namun kita harus segera rubah kegelisahan itu yang menjadi sifat manusia. Innal insana khuliqa halu'a
manusia itu kadang-kadang gundah gulana kata Allah Subhanahu wa taala, tapi kegundahan itu harus segera kita hilangkan karena kita yakin ada Allah Subhanahu wa taala yang selalu akan menyelesaikan masalah kita. Itu yang pertama. Dan juga kesedihan. Manusia nggak mungkin dia sedih dari awal hingga akhir kehidupannya. Pasti di balik kesedihan ada kesenangan, ada kegembiraan. Bahkan di balik kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian. Sehingga manusia boleh sedih tatkala dia memang harus bersedih, tapi nggak boleh lama-lama. Itu pesannya. Yang kedua, wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Supaya manusia bisa keluar dari berbagai permasalahan hidup, dia harus melepaskan diri dari yang namanya sifat ajaz. Ajaz itu artinya pesimis. Pesimis itu merasa saya nggak bakalan begini, saya nggak bakalan punya ini, saya nggak bakalan bisa begini dan begitu. Misalkan contoh ya, saya nggak mungkin naik haji. Itu nggak boleh tuh, kata-kata itu kita keluar dari lisan kita, itu kata-kata ajaz namanya. Walaupun kita mungkin bisa jadi dari sisi pekerjaan, dari sisi income, dari sisi penghasilan, ya menurut logika orang nggak mungkin bisa naik haji. Tapi ketika kita optimis, kita ganti itu yang namanya ajaz, pesimis dengan optimis. Buktinya ada film tukang bubur naik haji. Dan ini ternyata bukan cuma di film. Tukang sol sepatu naik haji ada, tukang asongan naik haji ada, tukang abu gosok naik haji ada, bahkan orang yang cuma pekerjaannya cuma jaga rumah orang naik haji ada. Ini membuktikan setiap orang punya kesempatan, sehingga nggak boleh setiap kita itu pesimis. Kita harus optimis dalam hidup ini. Nah, optimisme itu digambarkan dalam sebuah situasi di mana ada orang-orang yang menurut logika kita tidak mampu, ternyata dia mampu. Logika kita, ini orang kok bisa kuliahin anak sampai lulus, padahal hidupnya begini dan begitu. Mungkin dia optimis jadi seorang ayah. Wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Berlindunglah kepada Allah dari sifat yang namanya malas. Itu yang keempat. Karena malas itu kata Rasulullah SAW, al-kasalu daun. Malas itu penyakit. Kalau udah malas itu susah. Harus segera berubah, harus segera ganti kemalasan dengan rajin. Harus segera bangkit. Nggak ada orang sukses yang malas. Nggak ada orang masuk surga karena malas, nggak ada. Semuanya karena rajin ibadah, rajin sholat, rajin begini dan rajin begitu. Nggak ada orang hebat, ya, di dunia ataupun di akhirat karena malas. Ya, bahkan Rasulullah SAW lebih mantap lagi mengatakan orang yang malas itu ya tidak akan pernah menjadi apa-apa. Ya, karena malas itu penyakit kata Rasulullah. Al-kasalu daun. Yang keempat, ya, yang kelima, ya, wa'udzubika minal jubni wal bukhl. Berlindunglah kepada Allah dari sifat pengecut. Dalam sejarah, orang-orang sukses adalah orang yang berani. Saya ambil yang paling gampang aja. Bapak-bapak, ya, dulu ketika belum bisa naik sepeda, ya, kalau seandainya nggak berani belajar, mungkin nggak bisa naik sepeda, ya. Apalagi pernah jatuh, lalu saya takut jatuh, udah nggak belajar lagi, nggak bisa tuh naik sepeda. Tapi karena berani, maka dia bisa. Ya, maka keberanian itu dimiliki orang-orang sukses. Saya bisa begini awalnya gara-gara berani, padahal dulu nggak bisa ngomong. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu dan juga anak-anak kita semua kalau berani dia, insya Allah dia akan maju dalam kehidupannya. Tapi berani karena benar. Ya, wa'udzubika minal jubni wal bukhl. Berlindunglah kepada Allah dari sifat pengecut, gantilah pengecut kamu dengan keberanian. Wal bukhl, jauhi, berlindunglah kepada Allah dari sifat yang keenam, yaitu sifat bukhl, bakhil. Bakhil itu artinya pelit, bahkan aliasnya banyak ya. Pelit, apalagi medit, sampai ada namanya Pak Bang Madit gitu kan. Ya, buntut apa ya? Kasiran, banyak tuh aliasnya, saking orang gendek sama orang pelit gitu ya. Bahkan di bulan Ramadan ini kita nggak boleh pelit, harus banyak-banyak bersedekah ya, seberapapun adanya dan seberapapun yang kita mampu. Tinggal dua nih. Wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Berlindunglah kepada Allah dari dua sifat yang terakhir, ghalabatid dain, jeratan hutang.
ngutang itu wajar. Bahkan para sahabat ada yang juga berhutang. Tetapi yang namanya hutang ingat apa ya? Ingat bayar. Ya, jangan giliran ngutangnya aja semangat, giliran mau bayarnya, waktunya bayar galakan dia gitu ya. Kadang-kadang ada yang begitu ya. Ya, galakannya ngutang sama yang ngutangin gitu ya. Nah, jangan sampai kita terjerat oleh hutang. Hutang boleh tapi jangan gali lubang, tutup lubang. Atau jangan sampai kita mati meninggalkan hutang. Bahkan Rasulullah SAW ya menunda menyolatkan seseorang yang akan dimakamkan setelah dikafankan. Waktu mau disolatkan ditanya dulu oleh Rasulullah SAW, apakah dia masih punya hutang. Bahkan kita boleh tanya-tanya kan, ya tolong kalau almarhum masih punya hutang tolong dimaafkan, ya diikhlaskan. Kalau harus dibayarkan tolong menghubungi ahli warisnya. Kan karena gitu orang akan terkatung-katung dengan hutangnya walaupun amalnya banyak. Yang terakhir, wa qahrir rijal, berlindunglah kepada Allah dari kesewenang-wenangan manusia. Artinya dari penindasan orang lain. Jangan mau dijajah gitu kata Rasulullah SAW. Kalau pengen hidup kita penuh dengan kesejahteraan, jangan mau dijajah. Kiranya itu apa yang bisa saya sampaikan, karena kata Bapak jangan lama-lama. Karena saya kalau ngomong suka lupa. Nasrul minallah wa fathun qarib billahi taufiq wal hidayah. Ya, saya ingatkan ya, atau mungkin kita sama-sama baca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qaharir rijal. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hidup kita penuh dengan kebahagiaan. Nasrul minallah wa fathun qarib billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.